saat ini sedang viral, saat ini sedang ngetren dipakai oleh kalangan muda, bahkan bukan hanya anak muda saja, mungkin ada orang-orang yang sudah berusia juga mengatakan hal ini. Apakah itu? Pasti kita sering mendengar kata orang-orang yang bilang apa? Cuaks. Dikit-dikit kalau apa-apa, cuaks. Kita bisa melihat banyak tayangan juga di YouTube yang mungkin mereka mengatakan cuaks gitu. Sebenarnya apa sih kata cuaks gitu kan ya? Tapi kita seperti biasa-biasa saja mendengar ini seperti slogan-slogan yang biasa gitu. Jadi ini harus sadar juga. Jangan sampai kita orang-orang percaya ini mengikuti tren bahasa yang justru menjerumuskan kita. Ingat loh, iblis menjebak kita dengan berbagai macam cara, berbagai macam gaya. Nah, ini kata cuak saat ini yang hanya tulisannya kalau dalam bahasa Indonesia itu kan cuak, C-U-A-K. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu aktifkan semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Pasti Bapak Ibu Saudara pernah mendengar bahasa yang saat ini sedang viral, saat ini sedang ngetren dipakai oleh kalangan muda, bahkan bukan hanya anak muda saja, mungkin ada orang-orang yang sudah berusia juga mengatakan hal ini. Apakah itu? Pasti kita sering mendengar kata orang-orang yang bilang apa? Cuaks. Dikit-dikit kalau apa-apa, cuaks. Kita bisa melihat banyak tayangan juga di YouTube yang mungkin mereka mengatakan cuaks gitu. Sebenarnya apa sih kata cuaks gitu kan ya? Setelah saya mempelajari sebenarnya ini kata-kata apaan gitu ya, kok baru dengar dan heboh, viral di Facebook, di Instagram, bahkan beberapa konten-konten di YouTube juga mengatakan cuaks gitu kan. Ternyata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kata cuak ini termasuk dalam frase arkais, yaitu penggunaan kata yang tidak lazim. Loh, ngeri banget. Kata yang tidak lazim, tetapi sekarang lagi viral loh. Ya. Nah, istilah kata ini seperti sebagai binatang yang dipakai untuk memikat binatang lainnya agar bisa ditangkap seperti kerbau. Mengerikan loh. Tapi kita seperti biasa-biasa saja mendengar ini seperti slogan-slogan yang biasa gitu. Jadi ini harus sadar juga. Jangan sampai kita orang-orang percaya ini mengikuti tren bahasa yang justru menjerumuskan kita. Ingat loh, iblis menjebak kita dengan berbagai macam cara, berbagai macam gaya. Nah, ini kata cuak saat ini yang hanya tulisannya kalau dalam bahasa Indonesia itu kan cuak, C-U-A-K. Tetapi sekarang dirubah menjadi atau diplesetkan menjadi cuak, C-H-U-A-K-S. Ini. Jadi bahasa ini seperti kalau kita ketahui seperti kata sumpah serapah, kata makian yang memiliki kata atau makna itu seperti orang bodoh atau idiot atau tolol gitu. Nah, ini ngeri ya. Seperti sumpah serapah mengatakan orang idiot, bodoh, tolol gitu kan ya. Nah, ini contoh misalnya ada kata-katanya begini. Nah, ini saya lihat dari ini ya, biasalah kita browsing lah. Kita kan harus belajar dari semua cara gitu kan. Misalnya seperti contoh begini. Dasar cowok bego, cuaks. Hanya dengan gayanya saja. Dasar cowok bego, cuaks. Nah, ini kan coba lihat deh, banyak di video reel, Instagram, YouTube yang kata-kata cuaks. Ternyata kata cuaks itu adalah kata yang tidak lazim, seperti sumpah serapah. Nah, ketika kita memahami kata yang sedang tren viral ini sebagai sumpah serapah, bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mengerti kebenaran? Apakah
apakah kita boleh mengatakan perkataan-perkataan ini? Padahal yang keluar dari mulut kita seharusnya perkataan-perkataan yang memberkati, bukan perkataan-perkataan sumpah serapah. Kata cuak di sini jelas kata sumpah serapah. Apalagi dikatakan dasar cowok bego, cuaks. Hanya dengan gayanya saja, cuaks. Nah itu. Padahal kata-katanya kata yang tidak lazim, yang tidak pantas, itu termasuk dalam kategori sumpah serapah, mengutuki, menghina. Pak, Bu, ayo saudara-saudara sekalian yang masih muda-muda nih. Ya, yang melihat konten ini kan juga banyak yang muda-muda. Kenapa saya bilang begini? Karena saya sudah melihat algoritmanya banyak sekali yang kaula muda melihat. Saya mengajak, ayo hati-hati. Bapak Ibu Saudara, hati-hati, hati-hati. Bagaimana kita bisa berjalan 24 jam, 7 hari seminggu, 24/7 di dalam kekudusan Tuhan kalau perkataan kita sembarangan mengikuti tren-tren yang ada. Iblis memakai berbagai macam cara. Iblis memakai cara-cara dunia yang kelihatannya normal. Coba bayangin, cuaks. Kelihatannya normal dengan gayanya cuaks. Ternyata itu adalah perkataan sumpah serapah. Aduh. Saya tergelitik memang membuat konten ini. Ketika mendengar ini saya memikir apa kata ini gitu kan. Saya cari tahu, saya pelajari, ternyata ini termasuk kategori sumpah serapah. Loh, kita sendiri diajarkan untuk ayo mengucapkan berkat, mengucapkan firman Tuhan, memperkatakan kebenaran, memperkatakan Taurat Tuhan siang dan malam. Jangan kita cemari atau kita kotori dengan kata-kata seperti ini. Hati-hati. Mari, Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak muda, pasti juga ada yang ikut-ikut seperti ini. Saya sendiri sering ketika saya mungkin berkeliling ya di dalam aktivitas saya sehari-hari, ketika saya berkata ada orang-orang tiba-tiba berkata cuaks. Ya dengan gaya-gaya lucu, dengan gaya-gaya yang trendy saat ini, kesannya itu seperti kalau orang bilang wow luar biasa gitu. Padahal ternyata berbeda maknanya. Nah, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Iblis menjebak kita dengan cara-cara begini nih. Kelihatannya biasa. Dengan ekspresi wajah yang lucu-lucu. Lalu mengatakan kata cuaks. Padahal itu sumpah serapah. Apakah Tuhan menginginkan? Apakah Tuhan senang? Jadi buat Bapak Ibu Saudara, kalau selama ini mungkin tidak menyadari hal ini, ayolah sekarang kita sama-sama belajar. Saya juga tadinya nggak tahu ini apa, cuman saya nggak berani. Jujur saya mendengar, melihat di beberapa konten di YouTube, kok ada kata-kata cuaks gitu kan. Saya berpikir, cuman saya tidak berani berkata-kata dulu sebelum saya memahami apa makna kata ini, mengerti kenapa orang ini menggunakan kata ini. Padahal ini kata-kata yang sedang viral. Saat ini sedang trending topik ya, sedang viral. Pasti Bapak Ibu Saudara juga banyak mendengar. Saya awalnya juga bingung, apa sih cuak gitu kan. Ternyata ini bahasanya bahasa yang seperti itu. Nah, sekarang kita sudah sadar, kita sudah mengerti bahwa perkataan ini adalah perkataan yang tidak baik. Kalau perkataan yang tidak baik, pasti saya katakan sekali lagi, pasti 3 kali saya tekankan, tidak menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau ini tidak menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan, ayo janganlah kita perkatakan. Lebih baik kita mengatakan atau memperkatakan perkataan-perkataan berkat. Tuhan memberkati. Nah, Tuhan memberi kekuatan. Puji Tuhan. Itu jauh lebih baik. Kelihatannya kayaknya nggak trendy ya Pak ya? Iya betul, tapi itu yang Tuhan inginkan. Daripada Bapak Ibu Saudara kaula muda, ayo ketika berkata misalnya dengan kata-kata cuak, gaya-gaya doang. Ya, seperti orang-orang yang di TikTok itu kan juga dengan gaya-gaya seperti itu. Kelihatannya normal, kelihatannya biasa. Tetapi hati-hati Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Iblis tetap bekerja keras sampai saat ini menyeret kita dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam gaya. Ini sedang trending, ini sedang top, ini sedang hits, ini sedang viral. Kelihatannya biasa, justru kita harus berhati-hati. Maka ketika saya mendengar, saya tidak langsung mengucapkan, tapi saya mencari tahu apa sih kata cuak ini.
Dan setelah mengetahuinya, makanya saya rindu membagikan melalui konten ini kepada Bapak Ibu Saudara. Ayo, janganlah kita ikutin trending topik yang tidak berkenan di hati Tuhan, yang tidak menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan, yang tidak membuat Tuhan itu tersenyum kepada kita. Karena mulut kita penuh kuasa. Ingat, apa yang kita perkatakan ada kuasa di dalam perkataan. Jadi hati-hati. Kalau ini sumpah serapah, maukah Bapak Ibu Saudara disumpahin? Nggak mau kan? Kalau tidak mau, ya kita jangan mengucapkan perkataan-perkataan ini. Perkataan sumpah serapah ini, ya apa bedanya dengan kita mengatakan, oh misalnya maaf ya, misalnya anjing lu bego, tolol. Nah, ya inilah, ini. Hanya sekarang bahasanya dengan cuaks. Nah, coba kalau misalnya kita pahami ya, cuaks, tolol lu gitu kan. Nah, cuaks. Nah, mau nggak Bapak Ibu Saudara? Pasti nggak mau. Ingat, perkataan sumpah serapah. Jangan keluar dari mulut kita. Ayolah. Mau dia trending topik, mau gimana, belajarlah. Mari, buat para kaula muda juga, saya mengajak, ayo jaga kekudusan kita. Kita harus berjalan dalam kekudusan Tuhan. 24 jam, 7 hari seminggu ya. Nah, ini salah satu contoh yang harus kita berhati-hati. Jadi, saya mengajak di dalam gerakan 24 jam, 7 hari seminggu kita berjalan di dalam hadirat Tuhan, di dalam kekudusan Tuhan. Jadi kita 24 jam, 7 hari seminggu memperkatakan perkataan-perkataan yang berkenan di hati Tuhan. Mari, bagi Bapak Ibu Saudara yang masih suka ikut-ikutan dengan trending topik ini, ayo berhenti, stop. Jangan biarkan berkat ini berhenti di tangan Bapak Ibu Saudara. Bagikan, share konten ini supaya banyak jiwa-jiwa muda, banyak anak-anak muda yang percaya Yesus saat ini juga kita selamatkan dengan cara hati-hati dalam berkata-kata. Supaya mereka tahu, jangan sampai terseret dengan tipuan-tipuan seperti ini. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah berkat ini dibagikan ke orang lain. Bapak Ibu Saudara juga memberkati dengan cara membagikan video-video ini supaya mereka semua sadar dan mereka tahu dan tidak mengikuti hal-hal yang terjadi ini. Memang rasanya mungkin sulit ya, seperti melawan arus air sungai, tetapi saya percaya seberapapun yang mau diselamatkan, seberapapun yang mau berubah, seberapapun yang mau mengerti, ayo kita raih, kita jangkau supaya mereka tidak mengikuti cara-cara seperti ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali, ayo jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, dan aktifkan notifikasinya. Tuhan memberkati, salam transformasi.